Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi terkait dengan hal-hal seputar karir. Nah, pada kesempatan ini aku pengen bahas tentang ini. Tips memperoleh pekerjaan saat sudah tidak muda lagi. Nah, topik ini terinspirasi dari salah seorang rekan yang pada saat itu kita lagi santai ngobrol, tiba-tiba bilang, "Kak, di Indonesia orang usia 30 tahun tuh berasa udah pensiun ya. Kenapa? Karena kesempatan itu cuma dikit banget. Kebanyakan usia maksimal 30 tahun itu yang tertulis di info lowongan kerja. Lalu apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, pada kesempatan ini aku pengen menyampaikan perspektifku. Silahkan kalau teman-teman nanti ada sudut pandang lain, dipersilahkan kita diskusi santai aja. Dan bagi teman-teman yang baru nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal dan selamat datang. Silahkan explore saja semua informasi yang ada di channelku ini. Teman-teman bisa belajar dari playlist yang ada apabila teman-teman pengen belajar spesifik terkait dengan tahapan-tahapan rekrutmen atau pertanyaan seputar karir. Teman-teman juga bisa cek di bagian komunitas. Di sana aku share informasi yang aku peroleh dari teman-teman yang ada di LinkedIn terkait dengan informasi lowongan pekerjaan. Dan teman-teman juga bisa secara spesifik belajar dari video pendek atau shorts. Di sana aku sharing terkait dengan Excel, kemudian persiapan rekrutmen BUMN dan CASN. Yuk kita ngobrol santai aja teman-teman. Silahkan teman-teman kalau mau menyiapkan catatan boleh banget, notes aja boleh banget. Teman-teman wajib dan harus semangat ya kalau misalkan teman-teman merasakan hal yang tadi. Nah, dari aku sendiri apa sih tips-tipsnya apabila teman-teman merasa bahwa teman-teman ada kendala, merasa bahwa ada kendala saat mencari pekerjaan saat usia sudah tidak muda lagi. Bagi aku gini ya teman-teman, ini 10 poinnya, tapi di awal kita harus yakini bahwa pekerjaan dan usia itu mungkin berhubungan, tapi yang tidak mengikat. Jadi hubungannya itu bukan hubungan yang paten gitu. Satu-satunya faktor yang bikin aku susah dapat kerjaan atau susah memiliki pekerjaan adalah karena usiaku sudah tidak muda lagi. Itu nggak kayak gitu, karena faktornya itu macam-macam. Nah, di sini at least ada 10 hal yang pengen aku sampaikan, barangkali akan membantu teman-teman. Yang pertama adalah memiliki network dengan lebih banyak orang. Biasanya orang kalau usianya bertambah, ada yang pergaulannya jadi makin terbatas, ada yang pergaulannya malah makin luas. Nah, di sini bagi teman-teman yang merasa bahwa kok nyari kerjaan susah ya seiring bertambahnya usia. Coba, apakah teman-teman di sini bisa bernetworking dengan lebih banyak orang? Kalau teman-teman sebelumnya tuh jadi karyawan, punya beberapa pengalaman kerja, mulai dari staff sampai dengan manajer, mungkin lebih dari itu. Pastikan teman-teman punya kenalan orang-orang di masa lampau. Mungkin teman-teman bisa menghubungi mereka, baik itu untuk kesempatan bekerja atau partner bisnis, kayak gitu. Nah, network di sini teman-teman, aku pengen berbagi dari sudut pandang yang lain. Jadi network ini lebih dari sekedar bertambahnya orang, tapi berasal dari kalangan golongan yang berbeda-beda. Ibaratnya, teman-teman nggak bisa bilang bahwa saya adalah orang yang terbiasa berinteraksi dengan banyak hewan misalkan. Tapi teman-teman pekerjaannya, mohon maaf, interaksinya itu sebagai peternak ayam. Jadi teman-teman tuh oke, berinteraksi dengan ribuan hewan, tapi itu ayam semua. Ini analogi ya, kalau misalkan, ini aku bukan bandingin manusia sama hewan, ya, paling gampang. Tapi teman-teman kalau misalkan ngomong, oh saya tuh familiar dengan hewan, saya tuh berakrab dengan hewan, saya paham dunia hewan tuh kayak gimana. Karena mungkin teman-teman di sini bisa bertemu dengan banyak hewan, jenisnya beda-beda gitu. Nah, ini aku ngomongin hewan. Nah, sekarang kita ngomongin manusia. Analoginya itu adalah, kalau misalkan teman-teman itu, temannya itu, circle-nya itu adalah orang-orang dari kalangan A saja, itu ya kesempatan ya teman-teman menunggu dari kalangan A saja gitu. Coba misalkan teman-teman di sini ingat-ingat, punya kenalan dari mana aja? Mantan teman kantor, alumni kampus, alumni SMA, SMP, SD, lingkungan, teman hobi A, hobi B, hobi C kayak gitu. Lingkungannya beda-beda, pasti orangnya beda-beda. Nah, mungkin teman-teman coba deh, barangkali sekarang network-nya itu masih dari satu-satu grup, walaupun orangnya banyak, tapi kesempatan jadi sedikit lebih susah gitu mungkin. Yang nomor dua, coba update CV-nya teman-teman.
CV teman-teman itu kalau teman-teman merasa bahwa, "Kok aku banyak ngirim lamaran, tapi nggak dipanggil, wah ini pasti gara-gara usia." Coba cek lagi. Barangkali bukan masalah usianya, tapi informasi yang teman-teman tulis itu apakah relevan dengan lowongan kerja yang sedang dibuka. Yang kedua, menuliskannya apakah sudah benar dan menarik. Yang ketiga, apakah ada dokumen pendukung yang teman-teman harus update juga, kayak gitu. Cek ulang CV-nya. Nulis CV itu nggak cuma harus ditulis dengan jujur, tapi dia selain jujur, dia tuh harus lengkap, relevan, menarik, dan up to date. Itu teman-teman harus pahami itu. Nanti penjelasan dari masing-masing ini di sesi lain ya teman-teman, atau teman-teman boleh hubungin aku aja. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman silahkan aktif di sosial media. Jadi gunanya sosial media ini apa? Tadi, karena kita pengen network-nya lebih luas, coba ekosistemnya tuh nggak cuma ekosistem offline. Yang online, yang digital teman-teman juga aktif. Banyak orang misalkan menyampaikan, "Wah, tapi sosial mediaku hanya aku pakai untuk urusan pribadi, keluarga, atau entertainment aja." Ya boleh, silahkan. Tapi teman-teman harus melihat adanya kesempatan dan peluang untuk dikenal luas, bernetworking, yang mungkin mendatangkan kesempatan kerja atau berpartner bisnis, kayak gitu. Oke? Yang selanjutnya, yang nomor 4, coba teman-teman cari info dari circle terdekat dulu. Jadi mungkin sejauh ini teman-teman itu ngerasa kalau nyari loker tuh di job portal A, B, di website yang jauh-jauh dulu. Coba misalkan kalau teman-teman itu merasa bahwa, wah ini faktor usia banget nih, dari circle terdekat dulu, kayak gitu. Misalkan siapa? Ya sahabat, teman, saudara, tetangga, alumni, dosen, pembimbing, dan lain-lain kayak gitu. Dari circle terdekat, nanti lama-lama akan memiliki apa? Kalau nggak dapat info lokernya, tapi teman-teman akan dapat idenya, ide dalam menemukan lokernya. Karena bertukar pikiran itu kan pasti nanti akan bisa memunculkan ide-ide brilian kayak gitu. Jadi biasakan dari circle terdekat dulu teman-teman. Kalau misalkan itu sudah tapi kurang ini, kurang oke. Nah, pada saat teman-teman itu cari info lokernya dan menemukan di situ, coba cari info loker yang tanpa syarat usia. Banyak banget informasi lowongan pekerjaan di luar sana yang tidak mensyaratkan usia. Mungkin teman-teman menemukan usia itu hanya di Indonesia, betul. Kalau di luar itu ya relatif nggak ada gitu usia-usia tertentu kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngelamar kerja di Indonesia ya begitulah nanti akan lihat di poster semacam itu. Tapi apakah semua poster loker di Indonesia, info loker di Indonesia selalu ada mensyaratkan usia? Jawabannya adalah enggak. Walaupun ada, kadang ada yang usianya tuh tenggatnya tuh dimundurin kayak gitu. Jadi coba fokus dulu, cari beberapa sumber lowongan kerja, website, cari loker yang tidak mensyaratkan usia. Habis itu pindah ke job portal, pindah ke LinkedIn, pindah ke sini. Kayak gitu. Itu juga boleh dicoba kayak gitu. Atau misalkan sejauh ini teman-teman itu kan ngerasa gini, ya aku jarang, terakhir kali aku perbarui CV, update CV kan udah lama nih. Nah, sekarang aku nggak tahu nih trik tips pada saat harus ngelamar kerja sekarang itu bagaimana, kayak gitu kan. Nah, di sini teman-teman, silahkan coba perbarui keterampilan dan pengetahuan. Dalam arti gini, kalau misalkan teman-teman nih, lamar kerja, terus kerja di sana lama, habis itu keluar, habis itu ngelamar kerja lagi, keterima, kerja lama baru keluar. Akhirnya kan teman-teman di sini kan jarang ya update-update CV, kurang mengikuti bagaimana tren pertumbuhan untuk nyari kerja atau rekrutmen kayak gitu ya teman-teman. Nah itu teman-teman riset dulu, setelah riset, perbarui keterampilan dan kemampuan. Mana keterampilan dan kemampuan yang masih relevan, teman-teman bisa dan terbiasa. Pertahankan, tingkatkan. Mana teman-teman yang bisa tapi kurang terbiasa, kurang familiar, karena jarang megang itu. Luangkan waktu untuk belajar itu. Atau teman-teman baru dengar sekarang, belum bisa, apalagi terbiasa. Loh, ini sekarang ada istilah ini. Oh, dia untuk posisi ini harus bisa ini apa sih? Nah, itu teman-teman benar-benar harus luangkan waktu untuk riset dan belajar soal itu. Gitu. Karena barangkali kemampuan yang sudah kita miliki itu cocok untuk rutinitas kita di lingkungan yang sebelumnya. Tapi untuk lingkungan yang sekarang, apalagi yang teman-teman memiliki, aku pengen nyoba kerja jadi gini, aku pengen nyoba ada kerjaan ini, itu membutuhkan skill khusus dan teman-teman belum punya. Atau teman-teman sudah punya, tapi belum menuliskannya dengan baik di CV maupun di dokumen pendukungnya. Kayak gitu. Oke? Yang selanjutnya, yang teman-teman bisa lakukan adalah, dari tadi sudah aku ini ya singgung, bahwa coba cari loker dari banyak sumber. Sumber-sumbernya kalau teman-teman yang bisa dari circle terdekat boleh.
kalau mau nyari sendiri tadi dari beberapa sumber. Misalkan dari website resmi perusahaan, sosial media perusahaan misalkan official Instagram-nya perusahaan itu atau official LinkedIn-nya perusahaan itu boleh. Terus kalau ngomongin LinkedIn lagi bisa koneksi ke HRD atau user-user yang ada di LinkedIn itu juga boleh. Terus misalkan teman-teman di sini pengen nyari kerja lewat job portal tertentu, misal kayak Jobstreet, Indeed dan teman-temannya gitu. Itu juga boleh gitu. Jadi sumbernya jangan hanya satu. Kenapa? Kita tahu bahwa tiap hari pasti akan ada loker baru, tapi kita nggak tahu loker yang cocok untuk kita itu kapan muncul. Sehingga setiap hari harus dicek dan harus semuanya dicek semua sumber tadi, kayak gitu. Nah, di sini yang selanjutnya adalah seiring bertambahnya usia kayak gitu, teman-teman coba deh cari tahu bahwa untuk loker-loker yang teman-teman cari itu lebih mudah untuk loker-loker yang tiba-tiba jadi pegawai tetap dengan proses tertentu tentunya, atau yang kontrak-kontrak aja, project base dan lain-lain kayak gitu. Karena tipe-tipe pekerjaan kayak tadi itu juga terkadang bisa dipengaruhi dari usia tadi. Apalagi misalkan teman-teman oke, project-project gitu ya, freelance. Tapi freelance tapi nggak pernah free gitu, penuh gitu, gimana? Itu bisa macam-macam. Teman-teman di grup lokerku banyak yang freelance tapi gajinya 2 digit gitu. Karena ya banyak, hasilnya bagus, kliennya seneng, kliennya cerita ke partnernya dan lain-lain. Jadi waktu itu bilang, "Kak, aku freelance tapi nggak pernah free," gitu. Nah, ini menarik banget ya. Coba kalau mau dicoba. Lalu yang selanjutnya, kalau memang benar ini gara-gara faktornya adalah penambahan usia, bukan yang relatif kayak, "Ah, kamu berasa sok tua," gitu ya ibaratnya ya. Tapi memang sudah seperti itu. Nah, coba deh dibayangkan, atau jangan-jangan udah waktunya teman-teman itu bukan nyari kerja tapi malah mencoba bisnis pribadi, membuka lapangan pekerjaan baru. Coba deh dipikirin di situ. Mungkin teman-teman kompetensinya udah sampai tinggi nih, dan itu adalah waktunya untuk melakukan itu. Coba dicek dulu. Dan yang terakhir ini aku taruh di bawah ya, karena dia merupakan dasar dari semuanya, yaitu jaga kesehatan. Jaga kesehatan mental, jaga kesehatan jiwa, raga, kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman harus selalu, apapun kondisinya, apapun keadaannya, teman-teman harus selalu positive thinking dan yakin pada kemampuan diri. Selalu yakin pada harapan-harapan baik, kemungkinan-kemungkinan baik. Nanti di sini, kalau teman-teman udah sehat, pikirannya sehat, badannya sehat, nah teman-teman mau melakukan yang lain itu lancar-lancar aja, kayak gitu. Tapi Kak, tapi susah, gimana nih? Itu kan teorinya begitu. Ya, aku cuma menyampaikan konsep di sini. Konsep yang aku sampaikan di sini, ada yang merupakan yang aku lakukan sendiri, walaupun aku belum ngerasa kalau aku udah terlalu tua, tapi ya kalau dibandingkan dengan yang lulusan baru gitu, terkadang aku juga mikir bahwa, "Wah, ini loker cocok untuk mereka nih," kayak gitu. Tapi aku sharing-sharing gitu sama teman-teman yang usianya udah lebih di atasku gitu, happy-happy aja, enjoy-enjoy aja, bahkan bisa pindah-pindah gitu. Terakhir ada yang aku review CV-nya pindah negara gitu. Nah, itu bisa saja gitu. Nah, sebagai ide atau sebagai gambaran kalau teman-teman memang nggak percaya, silahkan teman-teman urus LinkedIn-nya masing-masing. Ini aku kasih contoh aja teman-teman. Diposting oleh HRD dari suatu perusahaan, info locker. Ini bukan yang teman-teman buka bisnis sendiri ya, tapi ada info locker. Ini aku kasih 2 contoh sumbernya di pojok sana, bahwa ada locker yang batas usianya tuh teman-teman lihat, 50 tahun, 55 tahun gitu. Ini batasnya itu ya memang kalau dari usia, ya segitu. Kata siapa? Loker maksimal 25 tahun, 27 tahun, 30 tahun, kayak gitu teman-teman ngerasa gitu. Di luar sana tuh banyak yang semacam ini. Ini yang dicantumin, aku kasih contoh aja. Masih banyak loker-loker yang batas usianya nggak dicantumin. Dan memang untuk bisa menemukan ini, teman-teman harus apa? Satu, aktif di LinkedIn. Ini contoh di LinkedIn ya teman-teman ya. Untuk yang sumber lain silahkan disesuaikan. Jadi aktiflah di LinkedIn, perbanyak koneksi. Yang selanjutnya itu apa? Jelas, faktornya itu yang ditulis di sini kualifikasi. Kualifikasi itu bukan cuma nulis usia nih, beberapa poin kan. Di sana juga ada. Kualifikasi apakah cuma 1 poin? Enggak. Di bawahnya tuh ada. Jadi kalau misalkan usia teman-teman pun masuk, kalau nggak punya kemampuannya, kualifikasinya tidak mencukupi, ya nggak bakalan cocok. Sehingga aku tekanin lagi, bagi teman-teman yang merasa bahwa di atas usia 30 tahun berasa udah pensiun,
coba cek lagi, barangkali bukan masalah usianya, tapi masalah mentalnya, keyakinannya, dan kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk memotivasi diri terus berkembang. Selama teman-teman masih pengen menjadi manusia yang produktif. Karena usia produktif itu memang ada, tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman bisa mendeskripsikan produktivitas diri sendiri versinya teman-teman. Kayak gitu. Paling sementara itu dulu ya, teman-teman dari aku. Mungkin sedikit berkaitan dengan konsep, tapi barangkali nanti teman-teman ada gambaran kayak gitu, terkait dengan poin-poin yang ada di sini. Silahkan coba-coba temukan info loker di luar sana, contohnya yang ada di LinkedIn ini. Nanti kalau teman-teman pengen ngobrol, diskusi santai, silahkan bisa ngubungin aku lewat salah satu dari sosmedku ini, atau tuliskan pertanyaan di kolom komentar juga boleh. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman, semoga membantu, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa ada kendala terkait dengan usia, pada saat ingin menemukan pekerjaan baru, aku doakan semoga teman-teman sehat selalu dan segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.